undang untuk bergabung Ibu Hovifah dan Bang Fahri Hamzah. Dan saya juga undang untuk bergabung di atas panggung PLT Pimpinan KPK, Mas Johan Budi. Tadi kita mendengarkan orasi Bu Hovifah, kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Fahri. Satu hal yang mengemuka adalah jangan takut untuk bermimpi. Jadi saya ingin tahu, saya mau ke Mas Johan dulu. Alumnus Fakultas Teknik UI, dan waktu mahasiswa adik-adik pernah menjadi penyiar radio teknik, RTC. Radio Teknik Club. Radio Teknik Club. Jangan takut untuk bermimpi. Apa sih dulu mimpinya Johan Budi waktu masih mahasiswa? Ada nggak kira-kira cita-cita jadi pimpinan KPK? Saya tidak pernah bermimpi untuk menjadi pimpinan KPK. Ini mungkin sebuah kecelakaan sejarah KPK yang kemudian saya ditunjuk menjadi PLT. Ketika saya di KPK menjadi juru bicara, ditanya apakah Pak Johan pernah belajar hukum? Saya bilang saya waktu di kuliah pernah belajar hukum termodinamika. Sehingga kemudian sejarah hidup saya tentu saja ke KPK. Ke KPK. Kira-kira kalau sekarang ditanya, ada tidak, kalau kita bicara hari ini, setelah tadi malam, sempat akan ada yang ditahan. Kira-kira kalau hari ini ditanya ke anak-anak UI, masih ada yang mau tidak ya jadi pimpinan KPK? Iya, saya kira semua profesi punya resiko. Tinggal kita pribadi ini bagaimana melihat profesi itu. Saya kira sama aja. Menjadi anggota DPR juga punya resiko, sama menjadi pimpinan KPK juga punya resiko, menjadi menteri juga punya resiko, jadi tersangka di KPK misalnya. Jadi semua punya ini bukan resiko. ancaman kan? Enggak bukan. Oke. Maksud saya semua itu punya resiko, termasuk menjadi pimpinan KPK bisa jadi tersangka oleh pihak kepolisian misalnya. Karena hidup yang tidak diperjuangkan tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Betul. Bu Hovifah, tadi Anda mengajak semua orang untuk berani bermimpi. Kalau bermimpi jadi tentara, jadilah seperti Jenderal Sudirman. Kalau bermimpi menjadi polisi, jadilah seperti Hugeng. Ya. Bermimpi jadi aktivis, jadilah seperti Munir. Bermimpi ingin mengembangkan cita-cita pluralisme, jadilah seperti Gus Dur. Hovifah muda, bermimpi jadi apa waktu itu? Mungkin lebih tepatnya Hovifah anak-anak, anak kampung, desa gitu. Saya hidup di kampung yang sangat religius dan pada saat itu saya punya mimpi kepingin masuk Ka'bah, simpel sekali. Kepingin masuk Ka'bah? Kepingin masuk Ka'bah, lalu saya tanya sama guru saya tanya sama kakak saya, bagaimana caranya saya bisa masuk Ka'bah? Oh, yang bisa masuk Ka'bah hanya pejabat. Wah, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan suatu saat saya jadi pejabat dan bisa masuk Ka'bah. Oh, dan sekarang sudah jadi pejabat. Sesederhana itu. Tapi sudah masuk, sekarang sudah jadi pejabat, belum. sudah Jadi, masuk Ka'bah belum? Zaman Gus Dur saya belum kesampaian. Belum kesampaian masuk Ka'bah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan saya. Sesuatu yang sangat simpel bagi seorang anak kampung ya, usia mungkin 9-10 tahun pada saat itu. Hanya satu, ingin masuk Ka'bah. Sudah dapat pejabatnya, tinggal yang belakangnya. Insya Allah kita doakan. Kasih tepuk tangan dong Bu Hovifah. Terima kasih. Bang Fahri, mimpi Anda dulu jadi anggota DPR yang akan segera bikin gedung baru? Tapi mimpi orang kampung seperti tadi Bu Hovifah itu mimpi melihat orang-orang terkenal ya. Dan Pak Habibie sebetulnya di kampung saya itu bukan yang paling terkenal, karena itu saya tidak bercita-cita pengen jadi Pak Habibie begitu. Apalagi pendidikan orang kampung kan susah. Tapi yang paling terkenal itu Oma Irama. Roma Irama? Ya. Jadi ada mimpi waktu itu pengen nyanyi penyanyi dangdut. Jadi itu mimpi Anda sesungguhnya Penyanyi dangdut. menjadi penyanyi dangdut? Pernah. Tapi mimpi saya berubah-ubah sesuai. Tapi saya tertarik keadaan. mengeksplor yang penyanyi dangdut itu. Sekarang penyanyi juga sih, vokalis parlemen. Kadang lagunya dangdut, kadang lagunya agak sumbang sedikit. Rupanya yang penting vokal katanya gitu. Yang penting vokal. Jadi, lagunya apa ya nanti gampang lah begitu. Tapi yang jelas teman-teman adik-adik, kalau kita bicara soal situasi negeri, yang paling seru itu kalau kita bicara survei. Dan ada berbagai survei, ada yang valid, ada yang setengah valid, tapi yang jelas ada yang selalu menarik kalau surveinya disampaikan oleh orang yang satu ini. Kita sambut Liz Hartono,
atau yang akrab disapa Cak Lontong. Saya bangga sekali sebenarnya di saat yang sama ini ada acara di Kementerian Kominfo, tapi saya memilih hadir di UI untuk Mata Najwa. Mohon maaf, semua tidak perlu tepuk tangan, saya tidak hadir di Kominfo karena memang tidak diundang. Saya hanya sampaikan di sana ada acara. Bicara masalah penegakan hukum, bukan saya bermaksud sombong, tapi saya tahu walaupun sedikit. Ketika kita menegakkan hukum, di mana kita punya kedaulatan masalah itu, banyak tekanan dari bangsa lain. Prancis, Australia. Saya ingat hukum Newton. Tekanan itu bisa menimbulkan gaya. Kenapa negara kita mendapat banyak tekanan? Karena Prancis sama Australia kebanyakan gaya. Tapi yang jelas saya bangga dengan Indonesia. Makanya kemanapun, ke luar negeri, saya nggak pernah pakai bahasa lain. Saya selalu pakai bahasa Indonesia. Saya ingin tunjukkan pada dunia bahwa Cak Lontong nggak bisa bahasa Inggris. Tapi kita punya masalah berat selain penegakan hukum ya. Kita masih banyak kemiskinan. Sudah ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar. Dan saya bersyukur sejak ada kartu Indonesia Pintar, anak saya yang paling kecil sudah pintar main kartu. Tapi yang harus kita punya bersama tanpa diberi adalah kartu Indonesia Sadar. Mungkin masih banyak koruptor. Kenapa masih banyak orang korupsi? Bedanya apa? Korupsi, koruptor. Kalau Anda menganggap koruptor adalah orang yang korupsi, itu salah. Tidak semua orang yang korupsi itu koruptor. Karena koruptor itu hanya orang yang ketangkap korupsi. Selama belum tertangkap, mungkin mereka masih pejabat, bukan koruptor. Ingat, jadi Indonesia tidak akan jatuh karena ada ribuan pengemis, ribuan orang miskin. Tapi Indonesia bisa jatuh karena 10 koruptor. Untuk itu kita pertahankan koruptor tidak boleh lebih dari 9. Dan bicara masalah anak negeri, ditanya tadi mimpi, cita-cita, saya pengen jadi Habibie. Dan sejak SMP saya sadar bahwa cita-cita salah. Benar, saya sadari cita-cita saya salah kalau ingin seperti Habibie ketika SMP. Karena ketika SMP, mohon maaf, tinggi badan saya sudah lebih tinggi dari Pak Habibie. Jadi saya nggak bisa seperti Pak Habibie. Tapi semangatnya, jangan kapok menjadi Indonesia dan banggalah menjadi warga negara Indonesia. Realitas itu bukan hanya selebar kaca di hadapan. Sebab yang pintar itu, katanya, adalah hanya ponselmu, smartphone, but dumb people.